Ini kondisi masjidnya cukup masih bagus sebetulnya, cuman ini nggak bisa lagi diperluas. Tanahnya udah full bangunan. Nah, yang dak ini itu kalau misalkan dikasih lantai di atasnya itu nggak kuat. Kenapa? Dulu dak ini dirancang cuma untuk atap saja, bukan dirancang untuk perluasan ke lantai 2. Kalaupun misalkan ini dipaksa di lantai 2, ini nggak bisa menopang. Karena kenapa? Ini tipis sekali, dan dulu ini pendek ya. Harusnya ini pendek sekali, sama lantai pendek sekali. Jadi kalau misalkan dipaksa menjadi lantai 2, ini akan sangat pendek sekali. Nah, kita lihat masjid ini udah dari dulu, udah dari tahun 79. Ini sudah beberapa kali renovasinya itu cuman nambah aksesoris dinding seperti ini di keramik. Nah, untuk bangunan ini sebetulnya ini bangunan zaman dulu yang belum ada rangka besinya. Waktu dulu kan orang-orang kalau bangun rumah, bangun bangunan seperti itu pakai tanah lempung, kalau orang desa sebutannya seperti itu, untuk membangun sebuah rumah. Dan ini kalaupun dibongkar ruangan ini, tembok-tembok ini itu nggak ada besinya sama sekali, nggak ada cakar ayamnya. Jadi kalaupun misalkan ini dibuat lantai 2, langsung direnovasi lantai 2, itu nggak akan mampu untuk menopang beban di atasnya. Bisa ditambahkan besi lagi, cuma nanti sama saja bongkar, biayanya pun juga tinggi. Nah, dulu masjid ini hanya berkisar ruangan ini aja. Waktu awal-awal tanah diwakafkan cuma ini aja. Nah, berjalannya waktu ada penambahan tanah wakaf di sampingnya, ini ditambah ruangan. Ini khusus untuk putri. Ini untuk jamaah putri. Dulu ada penambahan ruangan sama. Kalau penambahan ruangan ini sudah ada besi rangkanya untuk strukturnya. Jadi ini bisa, cuma ini terkesannya pendek sekali sama lantai. Nah, ini kondisi masjid kami. Nah, selain untuk sholat, masjid di kampung saya ini juga untuk ngaji untuk anak-anak yang di kampung Satrian ini, untuk mengaji setiap sore. Nah, di sini untuk plafonnya juga kemarin belum lama direnovasi plafon, plus keramiknya ini belum lama sebetulnya. Cuma kemarin rencana awal itu mau meninggikan atapnya saja, karena ini terlalu pendek. Kalau jamaah full itu kondisinya sangat tidak nyaman, walaupun di sana sudah tambah AC 3, kipasnya ada 3. Terkesan sumpek sekali dan panas sekali, karena memang atapnya ini pendek. Ditambah plafon lagi, tambah pendek lagi. Nah, kemarin rencana awalnya itu memang cuma meninggikan masjid ini agar kelihatan lega. Tapi setelah berjalannya waktu, warga, khususnya warga di Dukuh Satrian ini, dimintai saran atau pendapat gimana untuk masjid ini ke depannya, seperti itu. Nah, ternyata waktu swadaya terkumpul, kesanggupan dana terkumpul dari warga diminta iuran kesanggupannya berapa, dana yang masuk ternyata lumayan banyak. Dan itu membuat perubahan rencana awal yang awalnya pengen meninggikan bangunan di sini aja di ruangan. Nah, ternyata dananya cukup banyak gitu ya untuk modal awalnya.
itu ada masukan untuk perluasan jamaah atau perluasan kapasitas jamaah. Rencana awalnya cuma yang di kita kesini ya, kita lihat dari sini. Sebentar. Maaf ya, ada suara kendaraan karena ini memang masjidnya di pinggir jalan, jadi istilah seliwer kendaraan tuh di pinggir jalan ya. Nah ini yang putri tadi, rencana awalnya yang di lantai 2 ini khusus untuk jamaah putri. Ini ruangan jamaah putri. Nah rencananya awalnya itu mau di tingkat yang di putri saja, yang di putra tetap seperti itu, cuma ditinggikan saja. Cuman kalau yang ditinggikan di putri saja, nah ini ada space kosong nih di teras ini, di atas teras ini ada space kosong, padahal lahan yang dipunyai masjid ini itu udah full bangunan. Nah otomatis ini kosong, besoknya nggak ada perluasan lagi di sini. Maka dari itu kalau misalkan ini kosong kan sia-sia nih. Nah kemarin dirapatkan lagi, ya sudah nggak di sini, cuma kita buat ulang untuk memanfaatkan lahan yang ada, meninggikan masjid lantai 2, cuma memanfaatkan teras ini. Nah tentunya kalau memanfaatkan teras ini kita nggak bisa langsung bangun di atasnya. Kita sepakat untuk merenovasi total masjid di Satrian ini dan nanti diproporsionalkan dengan dinah yang ada. Ini kan mihrabnya ada di sini ya, ada di ruangan pria saja ya, karena dulu emang awalnya di sini saja masjidnya, cuma sekarang nambah ke samping ini buat jamaah putri gitu. Nah untuk rencana lantai 2 itu kemarin mungkin dananya juga lebih besar gitu ya daripada untuk meninggikan plafon aja. Tapi kalau sama-sama mau diperluaskan di tingkat atau menambah kapasitas jamaahnya, pertimbangannya kan eman-eman kalau teras ini nggak digunakan, karena ini juga masuk lahan masjid. Kalau nggak digunakan eman-eman. Jadi kemarin diputuskan untuk renovasi total dengan memproporsionalkan dengan luas bangunan masjid. Kita keliling masjid ya. Nah masjidnya ini di pinggir jalan kampung ini. Ya, tuh ada yang lewat, maaf ya, suaranya agak terganggu. Ini ada samping masjid kondisinya seperti ini. Ada tempat wudhu pria, kondisinya seperti ini. Nah ini dia ada di belakangnya, ada di belakang ini ada ruangan gudang yang kondisinya sudah seperti ini, juga mungkin tidak layak untuk menjadi gudang masjid ya, karena kotor sekali. Nah kita lihat ini toiletnya. Toiletnya seperti ini, sangat tidak manusiawi ya. Ini toilet, ini juga toilet sama. Ini tempat wudhu perempuan. Nah seperti ini, makanya ini sudah tidak layak lagi. Saya kata ya Pak, sudah tidak layak lagi untuk kita udah sekalian kita sepakat warga kita renovasi total untuk Masjid Al-Hidayah ini. Nah ini rencananya, ini untuk bagian putri
kita buat tempat wudhu untuk perempuan yang sama di sebelah sana tadi. Kita buat agak sedikit longgar, jadi mengurangi kapasitas ruangan ini untuk tempat wudhu, karena tempat wudhu itu kan juga hal yang penting ya. Jadi biar bersih, biar rapi, biar sesuai sama syariat. Jadi kita buatkan tempat wudhu yang layak untuk perempuan dan kamar mandinya. Nanti mengurangi ruangan ini, mengurangi hampir 2/3 ruangan ini, batas ini, mengurangi 1/4 aja ya, 1/4 ruangan ini. Nanti perluasannya ke atas. Ini waktu saya kecil juga udah menggunakan masjid ini ya teman-teman, menggunakan masjid ini untuk ngaji, untuk kegiatan ibadah yang lain, buat kumpul-kumpul, buat bermain, buat apa ya, buat kumpul-kumpul sama ya. Mungkin teman-teman di kampung juga sama seperti itu dulu waktu kecil. Anak-anak bisa bermain di masjid sambil menunggu sholat seperti itu. Ini kita lihat lagi kondisinya seperti ini. Ini masih bagus ya sebetulnya. Ini belum lama sebetulnya, cuma setahun ya lebih lah. Setahun lebih plafon ini direnovasi. Cuma ya terpaksa ini nanti kita bongkar ulang, kita buat yang baru. Nah teman-teman kalau misalkan ingin membantu pembangunan masjid kami, bisa berdonasi, nanti linknya kita kasih di deskripsi ya. Dan insya Allah teman-teman, ini masjid ini lumayan ramai, lumayan berkembang. Nanti kita buat masjid ini seirit mungkin, atau mungkin tidak menghambur-hamburkan biaya, karena kita juga sadar kalau dana yang terkumpul itu mungkin baru separuh dari anggaran rencana biaya pembangunan masjid. Kalau misalkan masjid itu direnovasi total, kita open donasi, semoga bisa menutup kebutuhan untuk anggaran masjidnya. Itu ya teman-teman. Ini plafonnya. Ini plafon ini sebetulnya dulu buat teras aja, buat kayak topi-topi kayak gitu. Cuma emang kalau nggak dibangun ini ada space itu eman-eman, nggak digunakan buat jemaah, cuma buat teras eman-eman. Nah kalau misalkan kita atau waktu pas sholat Jumat atau sholat tarawih seperti itu, ini udah full, kadang sampai sini, sampai halaman ini kepake gitu. Makanya kalau misalkan jamaah full, masjid tidak bisa nampung seluruh jamaah. Ini desa ini ada 3 RT ya, 3 RT, kurang lebih ada 130 kakak, 130 kakak. Masjidnya cuma satu ini aja. Tuh lihat teman-teman, itu kubah tahun berapa itu? Kita zoom ya. Nah kalau teman-teman masih menjumpai kubah yang seperti itu, mungkin bisa diperkirakan ya ini kubah ini dari tahun berapa, tapi masih bagus ya.